Shalom adik-adik, selamat malam. Puji Tuhan, karena sekali lagi pada malam ini kita bersama-sama di dalam ibadah online SIB Sapong. Untuk meneruskan ibadah kita, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di syurga, kami bersyukur karena pada malam ini kami dapat bersama sekali lagi di dalam ibadah online PKK SIB Sapong. Kami berdoa, mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, biar segala sesuatu yang kami lakukan, semuanya itu untuk memuliakan nama Bapa yang ada di dalam kerajaan syurga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Misal pada 1 ayat 8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus, pengertian dalam pengertian. Mari adik-adik, saya ajak kita bersama-sama untuk memuji Tuhan dalam pujian ini. Ada satu sobatku. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita teruskan pujian kita dengan lagu ini, Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi,
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran." "Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?"
Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Berkatalah Yakub kepada Laban, Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Jawab Yakub, Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, unta dan keledai. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Lalu bersiaplah Yakub. Demikianlah ia lari pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya, dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban serta berfirman kepadanya, Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Ketika Laban sampai kepada Yakub, berkatalah Laban kepada Yakub, Apakah yang kau perbuat ini? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita? Lalu Yakub menjawab Laban, Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada... Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi kesengsaranku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah
Lalu kata Laban, Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian. kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Apa yang adik-adik sudah pelajari pada malam ini? Jika pada minggu lalu kita belajar tentang anugerah dan pemurnian yang dialami oleh Yakub, dan pada malam ini firman Tuhan mengajar kita tentang pemeliharaan dan berkat Allah kepada Yakub. Terima kasih karena sudah bersama-sama di dalam ibadah online PKK pada malam ini. Dan untuk mengakhiri ataupun menutup ibadah kita pada malam ini, saya bawa kita dalam doa dan saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu dalam ibadah online kami pada malam ini. Kami juga berdoa agar firman Tuhan yang sudah kami belajar malam hari ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Memberkati kita